Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore, saya Adnan Raharja. Senang sekali berjumpa dengan Anda dan kita ada di Public Interaktif bersama IIK Bakta, Institut Ilmu Kesehatan Baktiwiyata Kediri. Hari ini kita akan membahas tema hubungan tekanan darah tinggi dengan kesehatan gigi dan gusi. Sudah hadir bersama saya di studio Andika Media, narasumber yang pertama Dr. Gigi Zanuar Rahmawan MSI. Beliau adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama IIK Bakta, sekaligus dosen Fakultas Kedokteran Gigi IIK Bakta. Dr. Zanuar, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Adnan. Segar gitu ya, sore-sore begini kita bisa berbincang ya. Tentu kita juga akan mengenal nanti berkaitan dengan IIK Bakta yang terus berproses mengembangkan layanan pendidikan kesehatan yang semakin progresif sepertinya ini. Iya. Sudah hadir juga di sebelahnya Dr. Zanuar, ada Dr. Alisya Nuril Firdausi Nuzula, dosen Fakultas Kedokteran IIK Bakta. Dr. Alis, apa kabar? Baik, Pak Anan. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Jangan Pak dong, Mas aja lah kita ya, Mas. biar lebih cair gitu ya. Sebelum kita membahas tentang tema kita hubungan tekanan darah tinggi dengan kesehatan gigi dan gusi, kita kenalan dulu dengan IIK Bakta, teman-teman yang mungkin masih belum mengenal baik IIK Bakta. Apalagi baru saja merilis Fakultas Kedokteran ya. Nah, perjalanan IIK Bakta sampai dengan titik ini seperti apa gambarannya? Dr. Zanuar dulu. Ya, terima kasih Pak Adnan. IIK Baktiwiyata ini awalnya memang fokusnya tahun 85 ini berupa sekolah tinggi kesehatan. Kemudian berkembang pada tahun 90-an menjadi 4 akademisi. Akademisi fisioterapi, perawatan, farmasi, dan analis teknik medis. Ya. Kemudian pada 2006 baru ada 4 fakultas. Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Manajemen Kesehatan, dan Fakultas Kesehatan. Ya. Dari 4 fakultas itu pada tahun 2025 ini alhamdulillah bertambah lagi 1 fakultas, yaitu Fakultas Kedokteran. Dari 5 fakultas tersebut akhirnya ada 25 prodi yang ada di IIK Baktiwiyata, dan alhamdulillah menjadi institut dengan prodi kesehatan nomor 2 terbanyak di Indonesia. Nomor 2 terbanyak ya? Betul. Wow, iya. Lalu apa yang mendasari lahirnya Fakultas Kedokteran ini? Yang pertama memang kebutuhan tenaga medis ini memang sangat dibutuhkan tidak hanya di Kediri tetapi di Indonesia dan dunia. Jadi kesehatan ini menjadi salah satu poin penting yang harus ditingkatkan, karena salah satunya systemic disease ini menyebabkan kematian salah satu tertinggi di Indonesia ataupun di dunia. Contohnya dalam kasus topik ini ya, hipertensi. 1,4 miliar, artinya 33% penduduk dunia ini dengan usia 30-79 tahun dari data WHO mengalami hipertensi. Tinggi juga angkanya. Betul. Maka dari itu kan ini Fakultas Kedokteran salah satu keunggulannya adalah hipertensi dengan program emasnya ini. Nah, itu salah satu alasan kepedulian IIK Baktiwiyata dalam meningkatkan derajat kesehatan khususnya Kediri, secara umumnya Indonesia bahkan di dunia. Karena kami salah satu visi kami adalah memiliki peran untuk ASEAN. Peran untuk ASEAN. Iya. Wah. Berdampak bagi ASEAN. Keren ini, berarti cita-citanya tinggi tidak hanya di Indonesia tetapi secara regional di kawasan Asia Tenggara bisa berbicara banyak ya. Betul. Dan harapan kami dengan adanya visi itu kami dapat menambah kerjasama dengan universitas di luar negeri terutama di ASEAN. Ini masih ada 21 kerjasama internasional. Tentunya tiap tahun akan berusaha kami tingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di IIK Baktiwiyata. Kerjasama seperti apa yang dibangun? Kerjasama yang pertama adalah terkait Tridharma ya. Tridharma itu ada 3, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Jadi kami dalam pendidikan kemarin kami sering mendatangkan pembicara dari luar negeri, dari kampus asing. Ya. Misalkan dari Malaysia. Kemudian pendidikan juga kami juga mengirim beberapa mahasiswa kami dari kedokteran gigi untuk ber-KKN di Malaysia. Artinya ilmu yang didapatkan di Indonesia ternyata relevan untuk menjadi KKN-nya ke Malaysia ya? Betul. Nggak cuma di desa-desa sini ya? Ada selama 2 minggu. Wow, kami keren. kirim Ya. ke Universitas Sains Malaysia, Ya. USIM. Kedokteran gigi di USIM kemarin. Dan alhamdulillah memberikan dampak positif. Tentu pengalaman internasional ini sangat penting ya? Penting sekali. Iya. Yang kedua, penelitian. Jadi kami melakukan kolaborasi penelitian dengan kampus-kampus yang berkolaborasi dengan kami. Dan yang ketiga, pengabdian masyarakat bersama. Nah, pengabdian masyarakat ini juga sudah kami lakukan, mendatangkan tamu dari negara asing yang berkolaborasi dengan kami, ya, ASEAN terutama. Ya. Kemarin ada yang dari Belanda juga. Jadi berkolaborasi juga dengan kami dan memberikan saling bertukar pengetahuan. Jadi saling berdampak seperti itu. Ya. Menimba ilmunya dari berbagai sumber. Betul. Di dunia internasional bahkan ya. Iya. Ini orang tutor ataupun guru-guru dari berbagai negara juga dilibatkan dalam proses pendidikan di IKA Bakta ya. Iya. Nah, sekarang ini Fakultas Kedokteran newborn di IKA Bakta. Kalau Dr. Halis ini sebenarnya mau dibawa kemana? Lulusan dokter atau Fakultas Kedokteran IKA Bakta ini yang akan membedakan dengan alumni atau lulusan di kampus lain seperti apa? Oke, kalau dari Fakultas Kedokteran IIK Bakta ini kan alhamdulillah sudah lahir ya setelah didambakan mungkin ada 20 tahun mungkin ya. Yeah. Akhirnya lahir menjadi anak bungsu dari IIK Bakta. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Dr. Zanuar bahwa FK Bakta ini salah satunya ingin berkontribusi di dunia pendidikan dan juga di kesehatan, terutama dalam bidang penyakit degeneratif sebetulnya. Jadi waktu kita mengajukan untuk pembukaan Fakultas Kedokteran, kita juga mencari data dari data global, data nasional hingga data lokal. Ternyata ditemukan bahwa penyakit hipertensi, lalu juga penyakit diabetes, lalu juga penyakit-penyakit degeneratif. Jadi penyakit degeneratif itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh penurunan fungsi tubuh manusia. Yeah. Itu ternyata sangat banyak, bahkan bisa berdampak ke kematian atau mungkin kecacatan dan juga sangat berdampak untuk kehidupan sehari-hari. Yeah. Nah, keunggulan kami yang kami unggulkan itu adalah tentang penyakit degeneratif dengan pendekatan komunitas. Jadi kita memberikan tambahan pembelajaran supaya mahasiswa itu lebih memahami, lalu juga lebih tahu cara mencegah dan juga cara memperlambat progres dari penyakit degeneratif tersebut. Lalu kenapa dengan pendekatan komunitas? Nah, kita sendiri bahwa di Kediri itu juga komunitasnya sangat banyak ya. Yeah. Dari perbedaan kultur, bahasa, sosial dan budaya. Apalagi dengan proses digitalisasi, lalu juga proses perpindahan kita ke tempat lain, ke negara lain itu sangat mudah. Jadi untuk tahu cara menangani penyakit berdasarkan komunitas sendiri itu sangat relevan dan sangat penting pada saat ini. Nah, jadi kami ingin mengangkat keunggulan tersebut. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah tentang interprofesi kesehatan. Karena di IKA Bakta sudah ada 25 prodi ya. Jadi kami dari proses pendidikan itu sudah terbiasa dengan bersosialisasi, berkontak, belajar bersama dengan prodi lainnya, yang nanti pasti juga relevan dengan saat kita kerja ya. Betul. Nah, terus yang ketiga adalah tentu saja tentang fasilitas dan juga SDM. Nah, itu juga kita sudah menyiapkan dengan lengkap, bahkan juga kita sudah menyiapkan gedung baru ya, gedung baru. Keren gedungnya ya. Ya, gedung baru dan juga ada laboratorium yang lengkap. Lalu yang menunjang kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa. Lalu juga dari SDM sendiri, kita juga merekrut dosen-dosen, dokter-dokter spesialis, lalu juga dokter yang ahli di kedokteran dasar untuk bisa nanti membimbing mahasiswa. Nah, itu juga sudah kita lengkapi semua. Jadi kita untuk membimbing mahasiswa kita untuk menjadi dokter yang kompeten itu kita sudah menyiapkan wadah dan juga menyiapkan sarana
semaksimal mungkin, sebaik mungkin untuk menghasilkan dokter yang kompeten dan juga relevan untuk dunia kerja nanti. Yang jelas prospeknya juga masih luas. Wah, sangat luas ya, Jadi, apalagi nggak usah ragu ya untuk teman-teman yang ingin menetapkan pilihan di Fakultas Kedokteran ataupun jurusan kesehatan yang lain di IK Bakta ya. betul sekali. Kebutuhannya masih luas teman-teman. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, segera daftar ke Jalan Wagitasin nomor 65 Kediri atau Selatan Pasar Bandar. Nanti teman-teman bisa lihat ada gedung tingginya. Nah, itu ya. IK Bakta ya. Betul. Jadi langsung datang ke sana atau juga bisa daftar online ke kampus ya, pmb.iik.ac.id, pmb.iik.ac.id. Teman-teman, ya, Dok, ada teman. Kita juga ada program namanya medical trip. Apa itu, Dok? Ya, medical trip itu nanti akan dilaksanakan minggu depan, hari Sabtu itu perdana. Nah, jadi kita ingin memperkenalkan lingkungan pembelajaran di IK Bakta. Lalu juga mungkin ada sesi sharing-sharing yang bisa teman-teman calon mahasiswa atau mungkin teman-teman SMA kelas 10, 11, 12 boleh ikut. Nanti silahkan lihat di Instagram kami di IK Bakta, sudah bisa daftar. Ini semacam room tour gitu ya ke Iya, kampus betul. IK Bakta ya. Betul. Wah, hari Sabtu keren minggu ini. depan. Kesempatannya juga langka ya. Betul sekali. Bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Teman-teman, oh ya, ini juga menjadi perbincangan milik Anda. Karena itu Anda bisa bergabung, tanya-tanya atau interaksi di 0811 345 4000, 0811 345 4000 bersama tim dari IIK Bakti Wiyata Kediri. Teman-teman, kita masih ada di Public Interaktif bersama IIK Bakta Kediri. Ke gatekeeper Santi. Pak Jimmy dari Malang menuju Blitar, lalu lintas ramai, saat ini sudah sampai di Selerejo. Mas Firmansah, situasi di Simpang 3 Mengkreng cukup padat yang menuju Jombang. Geser ke Ika. Bu Sulis di Kandangan Kediri, saya punya hipertensi. Apakah betul bahwa hipertensi ini lebih mudah sakit gigi atau gusi bengkak dan gusi berdarah? Ika, suaranya kecil ya? Bu, Ya. Oke. Oke. Bu Sulis di Kandangan Kediri, saya punya hipertensi. Apakah lebih mudah sakit gigi atau gusi bengkak dan gusi berdarah? Pak Toto di Mojokerto Kota Kediri, aman tidak ya cabut gigi saat tekanan darah itu sedang tinggi? Oke. Kita langsung tanggapi bersama dengan Dr. Zanuar dulu. Monggo, Dok. Ini belum sudah ada yang tanya tentang masalah gigi. Tahu temanya sudah langsung gercep aja. Yang pertama yang terkait dengan hipertensi, apakah memperparah kondisi kesehatan gigi dan mulut lah, Betul. seperti itu ya. Jadi memang hipertensi ini artinya adalah hiper itu tinggi ya, tensi itu tekanan ya, tekanan darah tinggi, artinya tekanan darah di seluruh tubuhnya meningkat ya. Kalau di rongga mulut kan lebih banyak pembuluh darah yang kecil. Akibatnya kalau tekanan darah tinggi pada rongga mulut, resiko untuk terjadinya peradangan itu meningkat ya, luka terus perdarahan itu meningkat. Jadi memang kondisi rongga mulut nanti akan lebih cenderung sensitif dan banyak terjadi inflamasi atau peradangan pada rongga mulut, terutama di gingiva atau gusinya. Seperti itu, pastinya akan berpengaruh. Berpengaruh ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah aman cabut gigi saat tekanan darah sedang tinggi? Nah, itu yang berbahaya. Berbahaya ya? Berbahaya. Karena jadi kalau untuk dilakukan pencabutan atau tindakan bedah, entah itu minor atau mayor. Kalau cabut gigi itu pembedahan minor ya. Kalau dilakukan pencabutan gigi ataupun tindakan yang invasif, itu nantinya akan mengakibatkan terjadinya suatu perdarahan. Nah, perdarahan karena tekanan darahnya tinggi ya. Perdarahan yang sifatnya lokal itu masih bisa dapat ditangani kalau lokal itu dengan mungkin dilakukan penjahitan atau pemberian spons untuk penghentian darah dan obat-obatan tertentu. Tetapi efek dari obat anestesi yang mengandung vasokonstriktor atau menyempitkan pembuluh darah itu yang nantinya memberikan efek ke sistem organ yang lain. Ya, maka dari itu kan orang hipertensi itu akan ada hubungannya dengan orang yang gagal ginjal dan lain-lain. Orang yang hipertensi 10 tahun resiko gagal ginjal atau kerusakan ginjalnya itu lebih tinggi daripada orang yang tidak
hipertensi seperti itu. Karena pembuluh darah di ginjal itu kecil-kecil, arterinya, venanya itu kecil-kecil. Jadi dengan tensi yang tinggi terus akan mengakibatkan efek jangka panjang ke organ yang lain. Nah itu juga terjadi pada tindakan pemberian obat anestesi yang mengandung vasokonstriksi atau menyempitkan pembuluh darah itu. Berisiko ya ternyata. Berisiko sekali. Harus bagaimana kemudian dalam kondisi tersebut, Dok? Nah, itu peranan dari teman-teman dari dokter. Kita biasanya melakukan rujukan ke dokter, spesialis ataupun dokter umum untuk mengevaluasi tensinya ini meningkat karena apa. Habis itu diberikan suatu tindakan dan balasan rujukan biasanya, oh ternyata tensinya diakibatkan oleh lifestyle dan diberikan obat tertentu seperti itu. Nah, boleh dilakukan pencabutan. Nah, itu baru bisa kita melakukan suatu tindakan pada pasien tersebut. Nah, biasanya amannya sih di bawah grade 1 ya, 140 untuk sistolnya, diastolnya di bawah 90 itu amannya seperti itu. Iya, Dokter Alis menambahkan? Mungkin kalau dari gigi dan hipertensi itu sebetulnya efeknya itu bisa saling timbal balik ya. Jadi kalau misalkan orang dengan hipertensi biasanya kan beberapa itu diberikan obat untuk diminum rutin. Nah, obat-obatan hipertensi itu beberapa juga ada yang memiliki efek samping seperti air liurnya berkurang dan juga kadang gingivanya atau gusinya itu bisa bengkak. Nah, kondisi seperti itu bisa mengganggu keseimbangan di mulut sehingga menyebabkan mungkin banyak penyakit-penyakit mulut yang bisa masuk ke sana. Lalu juga apabila orang dengan sakit gigi atau sakit gusi biasanya kan nyeri. Nah, nyeri itu menyebabkan stres. Nah, kalau misalkan kita mengalami stres, itu tubuh kita bisa mengeluarkan sebuah hormon. Nah, hormon itu bisa menyebabkan beberapa efek dalam tubuh. Salah satunya juga adalah meningkatkan tensi. Jadi efeknya bisa saling tumpang tindih. Lalu juga bagaimana orang dengan hipertensi penanganannya? Nah, kalau yang pertama itu sebetulnya adalah perubahan gaya hidup. Nah, gaya hidup itu bisa dari makanannya, lalu bisa dari olahraga, lalu bisa dari istirahat dan juga mengurangi stres ya. Selanjutnya, kalau misalkan dia sudah emang rutin cek dan juga tensinya selalu tinggi, nanti bisa dokter berikan obat untuk mengontrol. Jadi kalau hipertensi itu kan penyakit yang kronis dan juga jangka lama atau bahkan mungkin selamanya. Jadi dia harus selalu bisa mengontrol. Mengontrolnya tadi yang pertama mengubah gaya hidup dan kedua adalah meminum obat rutin dan juga dia bisa mengecek tensinya sendiri. Mungkin kalau misalkan di rumah punya tensi itu bisa dicek rutin setiap pagi setelah bangun tidur itu bisa dicek atau sebelum tidur itu juga bisa dicek. Jadi harus sering kontrol. Ya, kepatuhan pasien juga sangat erat kaitannya menentukan bahwa ini segera sembuh atau enggak ya gitu. Betul sekali. Oke. Kita lanjutkan diskusi kita teman-teman, masih bersama narasumber dari IIK Bakti Wiyata, ada Dr. Gigi Zanuar Rahmawan MSI, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama IIK Bakta, juga dosen Fakultas Kedokteran Gigi IIK Bakta. Bersama dengan Dr. Alisya Nuril Firdausi Nuzula, dosen Fakultas Kedokteran IIK Bakta. Kita masih mengangkat tema hubungan tekanan darah tinggi dengan kesehatan gigi dan gusi. Anda juga bisa menyimak Publik Interaktif bersama IIK Bakta live di Andika TV yang tayang di Facebook AG 243. Bisa dituliskan di kolom komentar untuk pertanyaan Anda agar nanti ditanggapi Dr. Zanuar atau Dr. Alisya. Kita kaitan dengan hipertensi ya dok ya, kaitan dengan hipertensi sebenarnya gejala-gejala yang seperti apa yang perlu menjadi kewaspadaan kita yang kaitan dengan tadi kesehatan gigi dan mulut supaya nanti penanganannya tepat dok. Dokter Zanuar monggo. Ya, terima kasih. Jadi saya mengomentari mungkin dari kondisi rongga mulutnya nggih. Jadi dari orang-orang hipertensi itu dari rongga mulutnya memang terlihat berbeda dengan orang yang tidak mengalami hipertensi, terutama orang-orang yang mengonsumsi obat hipertensi secara rutin seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Alisya, bahwa orang yang mengonsumsi obat hipertensi itu ada efek sampingnya. Yang pertama adalah flow saliva atau aliran laju air liurnya itu berkurang.
Nah, laju aliran air liur itu akan mengakibatkan, yang berkurang itu akan mengakibatkan kebersihan rongga mulutnya secara otomatis akan lebih turun dibandingkan dengan orang yang tidak mengalami hipertensi. Mengakibatkan salah satunya adalah kondisi gingivanya mungkin mengalami keradangan yang kita sebut sebagai gingivitis. Dan juga fungsi saliva itu selain sebagai pembersih dari kotoran-kotoran yang ada di rongga mulut, ada yang kedua adalah dia mengandung imunoglobulin. Jadi sistem pertahanan tubuhnya itu ada IG namanya imunoglobulin ya, yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan flora yang ada di rongga mulut. Jadi antara jamur dan bakteri itu seimbang sehingga menciptakan suasana yang baik di rongga mulut. Nah, itu kalau berkurang flow-nya akan mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh pada rongga mulutnya seperti itu. Iya, iya. Ada orang-orang yang berdarah terus gitu di rongga mulutnya, kenapa dok? Itu apa berbahaya juga? Iya, itu merupakan gambaran salah satu dari gingivitis yang sudah menuju periodontitis. Jadi gingivitis itu keradangan pada gusi. Kalau periodontitis itu keradangan yang sudah melibatkan tulang. Nah, dia diberi ada gambarannya. Salah satunya adalah perdarahan atau gusinya gampang berdarah. Itu efek jangka panjang oleh adanya bakteri plak yang menempel pada daerah jaringan pendukung gigi. Diakibatkan salah satunya bisa didukung oleh kebersihannya gigi yang kurang dengan gosok giginya kurang bersih dan teratur. Yang kedua bisa dipengaruhi oleh sistemik tadi, hipertensi. Nah, hanya hipertensi sebenarnya, ada diabetes dan lain-lain. Itu mempengaruhi kondisi gingiva atau kesehatan jaringan gusinya seperti itu. Baik. Dokter Alis, apa yang perlu diwaspadai masyarakat dalam kondisi tertentu tadi agar tidak menimbulkan resiko lebih serius ya, hipertensi seperti yang disampaikan oleh Dokter Zanuar tadi? Oke, jadi kalau hipertensi itu kan yang paling dikhawatirkan adalah orangnya itu tidak mengetahui kalau dia hipertensi. Jadi seringkali hipertensi. Tidak merasa ya? Betul. Jadi hipertensi itu sering disebut dengan silent killer. Jadi dia diam-diam ternyata mematikan. Nah, karena kebanyakan orang itu baru sadar setelah mengalami grade yang tinggi dari hipertensi. Jadi setiap dia tensi mungkin ketahuan tinggi lalu dibiarkan, apalagi dengan orang yang mungkin tidak pernah cek, tidak pernah donor darah. Kalau donor darah kan sebelumnya ditensi, jadi ketahuan. Lalu juga cek ke dokter gigi itu kan sebelumnya juga dicek. Nah, jadi kan ketahuan kalau misalkan dia tensinya apakah normal atau tinggi. Yang perlu diwaspadai kan terkadang orang itu tidak merasakan kalau tensinya tinggi. Akhirnya sudah parah, terlalu tinggi. Nah, itu bisa menyebabkan beberapa komplikasi. Yang paling sering itu adalah stroke. Nah, stroke itu akibat dari bisa karena pembuluh darahnya pecah atau juga bisa karena tersumbat. Lalu juga bisa karena penyakit jantung. Jadi komplikasinya dari hipertensi selain stroke tadi bisa penyakit jantung atau juga kelainan dari ginjal, gagal ginjal, atau bisa juga dari kelainan dari mata, itu juga bisa. Oh, jadi bisa banyak ya? Banyak sekali. Iya, sambungannya banyak ternyata teman-teman. Ini yang perlu menjadi kewaspadaan, jangan menganggap enteng juga ya. Betul. Saat kapan kita harus periksa atau konsultasi ke dokter? Kalau misalkan rutin cek itu sebetulnya paling tidak kalau misalkan dia memiliki faktor risiko, misalkan keluarganya ada yang hipertensi. Nah, itu paling enggak dia harus cek lah, harus cek 1 bulan sekali. Cek itu kan tidak harus periksa ya. Kalau misalkan dia sakit, dia bisa. Kalau saya menyarankan kalau orang yang sehat tuh bisa dengan cara rutin donor darah, lalu juga rutin ke dokter gigi itu sekalian aja. Jadi cek dokter gigi sekalian cek tensi, lalu bisa juga apabila ada posyandu atau ada kegiatan apapun lah yang ada tensi itu bisa dicek. Makanya kemarin waktu COVID itu banyak juga yang kaget tuh ternyata kok tensinya tinggi baru ketahuan. Kadang-kadang kita takut ya untuk periksa karena nanti khawatirnya ternyata ada sakit tertentu yang tidak disangka-sangka ada di dalam tubuh kita. Ya, orang-orang biasanya takut akhirnya periksa ke dokter. Ada juga yang mungkin denial. Ya, itu. Gak nyangka kalau dia gak ternyata mungkin saya begitu. Ya, itu sebagai bahan literasi kita teman-teman, sehingga kita bisa aware terhadap kesehatan diri kita. Kita paling tidak menjadi dokter bagi diri kita sendiri. Gejala-gejala apa yang kita rasakan itu kan kita ya yang punya tubuh ini yang merasakan.
segera nanti jangan ditunda-tunda untuk pergi ke dokter atau ke fasilitas kesehatan supaya nanti mendapat penanganan yang tepat gitu ya. Betul sekali. Teman-teman silakan juga bisa bergabung dalam perbincangan ini di 08113454.000, 08113454.000. Sementara untuk teman-teman yang ingin daftar langsung sebagai mahasiswa di fakultas, banyak, ada beberapa fakultas ini dok? Ada 5 fakultas, 5 fakultas 25 ya? prodi. 25 prodi yang tergabung dari 5 fakultas Iya, ya? betul. Ini tinggal pilih ya, pokoknya prodi kesehatan semuanya komplit ada di IIK Bakta ya. Tinggal langsung datang ke Jalan Ki Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri atau kawasan Bandar teman-teman. Kalau Anda tahu yang dari luar kota, Pasar Bandar, pokoknya selatannya itu IIK Bakta, atau kunjungi website atau pendaftaran secara online-nya di pmb.iik.ac.id, pmb.iik.ac.id. Info lengkap di 0857 1717 1735, 0857 1717 1735. Menuju Kediri saat ini sudah sampai di Kandangan, lalu lintas ramai dua arah. Pak Joko, di jembatan Ngujang 2 Tulungagung, hati-hati, banyak pengendara sepeda motor yang melintas dengan kecepatan tinggi. Update perjalanan Pak Abdul Waras, sudah sampai di Jalan Raya Pacet Mojokerto, sudah mulai redup, lalu lintas ramai. Oke, kemudian kita geser ke Trias. Mbak Rifda di Burungan Kota Kediri menanyakan, apakah stres berpengaruh besar dengan tekanan darah dan kesehatan mulut secara bersamaan? Kemudian ada Mas Yuda di Bangsongan, apa olahraga juga berdampak pada kesehatan gigi dan gusi meskipun hanya sering berjalan kaki saja? Baik, langsung bisa ditanggapi Sinten? Dokter Zanuar dulu atau Dokter Alis? Boleh, saya dulu enggak apa-apa. Oh ya. ya. Jadi stres itu apakah mempengaruhi dari... Dok, mohon maaf bisa lebih ini diatur mic-nya biar lebih dekat. Nah gitu. Sudah ya. Iya. Stres itu mempengaruhi, salah satunya adalah sistem imun. Jadi kalau sistem imunnya turun pasti akan mempengaruhi kondisi tubuh. Nah, orang yang stres ini biasanya sistem tubuh ini otomatis seperti mobil. Namanya kalau mobil itu autonom ya. Autonomus itu kan bisa nyetir sendiri ya. Tubuh itu juga seperti itu. Namanya sistem saraf otonom. Ketika stres ini berarti dia lebih simpatisnya aktif. Artinya tekanan darahnya naik, kemudian pupilnya juga berpengaruh, kemudian sistem tubuh yang lain, nafasnya juga akan berpengaruh lebih cepat. Orang yang stres itu pasti seperti itu. Tensinya naik, semuanya naik gitu. Nah, pasti akan mempengaruhi tensi. Tapi bisa diturunkan tensi dengan tensi dengan kondisi stres yang sementara bisa diturunkan dengan cara menenangkan diri. Hal itu kami lakukan ketika praktek pada pasien orang yang awal datang ke praktek dokter gigi, kita tenangkan, tensinya pasti otomatis turun. Tapi stresnya kalau jangka panjang itu nanti juga akan mempengaruhi sistem tubuh atau tensinya secara jangka panjang juga. Jadi kalau misalkan stres bisa di manage, itu akan tensinya juga otomatis juga akan turun. Namanya sistem saraf otonom ya. Seperti mobil seperti itu. Tubuh kita canggih seperti itu. Jadi otomatis akan turun. Dengan begitu kesehatan gigi juga akan otomatis meningkat karena ada hubungannya juga tensi dengan kondisi rongga mulut. Salah satunya tadi saliva tadi, air liur. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian untuk yang kedua, olahraga apakah juga berdampak pada kesehatan gigi dan gusi? Olahraga tentunya juga mempengaruhi kondisi kesehatan rongga mulut ya. Dengan olahraga berarti imun meningkat, otomatis jika ada antigen atau benda asing yang masuk yang mengakibatkan terjadinya kondisi kerusakan atau patologis pada rongga mulut juga akan bisa dicegah dengan adanya imun yang meningkat. Nah, olahraga itu meningkatkan imun dengan batas yang aman. Tetapi olahraganya yang tidak terforsir, artinya seperti jalan, jogging itu masih aman dan bagus juga untuk menjaga. Kita ngukurnya proporsional gimana sih dok? Kalau proporsional ya, jadi kalau olahraga jalan, kalau ada aturannya ya di jurnal-jurnal itu, jalan 10.000 langkah gitu akan meningkatkan imun tubuh seperti itu. Nah, kalau jalannya 20.000 atau 100.000 nanti pastinya akan meningkatkan oksidan bebas. Nah, akibatnya kan
bukan imunnya yang naik tapi malah imunnya turun. Jadi ada batas-batasnya juga, jangan sampai olahraga itu terforsir. Kalau cuma jalan, jogging, insya Allah aman dan meningkatkan kondisi kesehatan umum dan khususnya juga di rongga mulut seperti itu. Habis jalan mampir nanti ya, masih pecel gitu. Nah itu tidak apa-apa itu. Ya, Dokter Alis, berkaitan dengan ini ya, mindset tentang pola hidup sehat. Ini kan sebelum menjadi tenaga kesehatan yang mengabdi pada masyarakat nanti itu harus menginternal atau membumi dulu lah di mahasiswa. Ini bagaimana IKA Bakta kampus sendiri membangun kesadaran seperti ini? Oke, kalau dari membangun kesadarannya, mungkin juga dari pembelajarannya ya. Pembelajarannya pasti ada pembelajaran yang tidak hanya kuliah saja, tapi juga ada langsung terjun ke masyarakat, lalu ada praktek dan juga ada tugas-tugas yang memang mendukung mereka untuk menginternalisasi dari budaya plus tadi, budaya-budaya dan juga kemampuan yang mendukung mereka untuk bisa menjadi tenaga kesehatan yang profesional. Lalu mereka juga akan diberikan kesempatan, misalkan seperti KKN tadi, mereka kan langsung terjun ke masyarakat, bisa mempraktekkan kemampuannya, lalu juga bisa mengedukasi secara langsung. Lalu untuk merekanya sendiri, di IKA Bakta ini kan juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung mereka untuk bisa mempraktekkan apa yang mereka pahami ya. Misalkan di IKA Bakta itu ada gym, ada tempat untuk sport hall. Jadi mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan. Ada Zumba juga yang mungkin tadi sangat mendukung untuk hipertensi juga ya. Jadi kalau hipertensi itu kan lebih bagus olahraganya aerobik. Jadi ada juga yang senam, lalu bisa juga mereka jogging, lalu juga bisa mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung mereka untuk bisa menginternalisasi budaya-budaya yang sehat tersebut. Fasilitas sudah ada, kemudian apalagi ekosistemnya sudah terbangun kuat ya. Ini tentu menjadi nilai plus bagi mahasiswa di IKA Bakta ya. Sharingnya, saya mau sharing dengan ahli gizi ada. Semuanya ada. Dokter gigi ada, macam-macam ya. Kemudian farmasi, ya itu. Jadi lebih kaya wawasannya dibandingkan dengan kampus lain yang ini kan biasanya pendidikan umum ya. Ya. Oke teman-teman, jangan lewatkan, segera daftar. Cara daftarnya bagaimana dan apakah ada penawaran khusus sampai tanggal berapa? Mungkin Dokter Zanuar ini sedikit spill ini dok. Gimana dok? Jadi ada 3 gelombang ya, 3 gelombang. Ini sudah masuk ke gelombang 2. Gelombang 2 reguler 1, ada 3 gelombang. Nah, nanti silakan bisa menuju ke gedung baru kami, namanya Gedung Cipto Utomo. Oh yang di tengah itu ya? Betul, yang bangunannya bagus itu. Iya, indah gitu. Iya, di situ nanti ada tempat pendaftaran bagi adik-adik yang mau mendaftar di IKA Bakti Wiata. Nanti insya Allah tim kami nanti akan mengantarkan ke semua prasarana yang ada di kampus kalau mau perso untuk lihat kampus kami seperti apa. Boleh ya, jadi boleh. Pengen tahu apa saja fasilitasnya, kemudian suasana belajarnya seperti apa, boleh ya? Kita ajak nanti keliling. Kalau mau daftar kedokteran nanti Dokter Alicia bisa ngajak keliling. Kalau kedokteran gigi saya nanti yang ngajak keliling. Seperti itu. Saya tertarik tadi ada medical trip tadi. Medical trip. Itu caranya bagaimana? Ada syarat-syarat tertentu dok? Oh itu sebetulnya adalah program pertama kami. Jadi itu perdana. Jadi untuk teman-teman yang nanti mau mendaftar, kalian sangat beruntung ya. Ini tahun ini kita membuka FK dan juga membuka program ini. Nanti bisa langsung cek di Instagram. Itu sudah kita pin, bisa langsung menghubungi dan juga mendaftar untuk dilakukan minggu depan ya, hari Sabtu. Nanti akan ada sesi room tour, lalu juga ada sharing-sharing yang juga ditemani oleh dosen-dosen. Wah keren. Ada kuotanya nggak? Kuotanya atau di los saja semuanya boleh? Los saja ya. Pokoknya yang pengen ikut langsung gas gitu ya ke sana. Boleh. Segera daftar karena FK ini
menampung 50 mahasiswa Iya, baru. limited. Jadi Oh, nanti iya. kalau sudah habis kita nanti tidak bisa Sejauh ini animonya bagaimana ini? sudah hampir terpenuhi. Iya. Monggo segera silakan nanti yang kalau masih ada kuota silakan daftar ke kedokteran. Kalau misalkan Masih boleh ya dibuka di Fakultas Kedokteran masih ada pembukaan iya, ya? sudah hampir terpenuhi. Tinggal nanti kalau belum berkesempatan dengan FK bisa bergabung dengan fakultas atau prodi yang lain. Betul, banyak sekali. Ada 5 prodi, totalnya ada 5 fakultas, 25 prodi ya. Tinggal pilih saja, semuanya pastinya prospeknya cerah ya. Insya Karena Allah. terserap di masyarakat, bahkan kabarnya 90% lebih lulusan IK Bakta sudah terserap di dunia kerja. Iya. Bahkan sebelum lulus sudah ada yang inden-inden gitu ya. Betul, iya. Karena hal tersebut sudah kami dapatkan datanya dari tracer study yang dikirim oleh adik-adik alumni, teman-teman alumni, senior-senior alumni ataupun adik-adik alumni. Ternyata kurang dari 6 bulan sudah banyak yang diterima bekerja, 90% lebih. Ya, Seperti itu. betul, apalagi mungkin melihat bahwa kualitas IK Bakta yang sudah puluhan tahun pastinya tidak diragukan lagi secara kualitas pendidikannya ya. Sehingga outputnya langsung lah terserap di dunia pekerjaan. Betul, seperti itu. Kita lanjutkan sesaat lagi teman-teman perbincangan kita di Public Interaktif bersama IK Bakti Wiyata Kediri. Bakta Kediri mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Ini keren ini ya, karena tidak hanya kita dari sisi keilmuan yang diperkuat, tetapi dari sisi hati, kemudian pengabdian humanisnya juga diperkuat juga ya dok ya. Iya, betul. Apa yang sebenarnya menjadi visi besar dari IK Bakta sendiri terkait dengan apa yang sudah dilakukan dan juga pengembangan yang terus dilakukan dok? Iya. Jadi harapan kami menghasilkan tenaga medis yang dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat, dan harapannya terjadi peningkatan status kesehatan di masyarakat terutama di Indonesia dan kalau bisa di internasional, karena visi kami salah satunya adalah terkemuka di ASEAN seperti itu. Dan harapan tersebut kami wujudkan dengan memberikan budaya. Namanya budaya kami adalah budaya plus. Budaya plus. Ya, lulusan kami dan civitas akademika kami budayanya adalah budaya plus, yaitu prima dalam layanan, melayani dengan sepenuh hati, luhur dalam berbudi pekerti, unggul dalam berkarya, dan sejahtera bersama. Jadi pastinya alumni kami adalah alumni yang memiliki nilai plus itu, ya, memberikan tulus ikhlas dalam pelayanan seperti itu. Ya, ini harus dibuktikan teman-teman dengan mendaftar segera ke IK Bakta. Apalagi sampai sekarang masih dibuka pendaftaran sampai tanggal berapa, Dokter Alis? Kalau pendaftarannya? untuk gelombang ini itu akan dibuka sampai tanggal 19 Juni. 19 Juni ya. Betul. Oke, gelombang ini masih dibuka sampai 19 Juni teman-teman. Segera datang ke Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65 Kediri, atau bisa ke online pmb.iik.ac.id, pmb.iik.ac.id. Nah, kalau kaitan dengan tema kita sedikit tadi tentang hipertensi, apa ya poin-poin yang perlu menjadi pesan untuk masyarakat atau mungkin pencegahan dan bagaimana penanganan ketika hipertensi itu terjadi? Oke, jadi tadi mungkin kita sudah banyak membahas ya bahwa hipertensi itu bisa menjadi silent killer, atau dia diam-diam tidak ketahuan gejalanya, lalu semakin lama semakin memburuk. Lalu juga hipertensi itu sangat terkait dengan kesehatan gigi dan mulut ternyata ya. Ya betul. Jadi memang kita harus menyadari dan juga mengetahui sejak dini tentang apakah kita punya risiko hipertensi. Mungkin kita bisa cari tahu dari orang tua, lalu juga kita bisa melakukan evaluasi kepada gaya hidup kita, gitu. Apakah kita sudah melakukan gaya hidup yang baik? Misalkan kita bisa melakukan pencegahan dengan tadi, jadi ada makan makanan yang bergizi, lalu juga yang rendah garam ya, lalu juga makanan yang banyak kacang-kacangan, sayuran, dan juga rendah lemak. Lalu juga untuk olahraganya tadi mungkin sudah banyak dibahas bahwa olahraga paling tidak 150 menit lah per minggu, jadi sekitar 3-5 kali. Lalu juga mengontrol stres dan juga istirahat dengan cukup.
Lalu apabila kita sudah terdiagnosis hipertensi, langkah baiknya bisa melakukan kontrol rutin dan juga bisa minum obat supaya nanti bisa terkontrol dan juga akan mempengaruhi kondisi tubuh kita secara umum dan juga mempengaruhi gigi dan gusi kita juga. Baik, ke Dokter Zanuar. Dokter, saya ingin panjenengan ngasih motivasi ke teman-teman, mungkin putra putrinya atau bahkan anak-anak muda yang di luar sana yang ingin menjadi tenaga kesehatan andal. Alasan harus mendaftar ke IIK Bakta. Yang pertama, IIK Bakti Wiyata ini pendidikan yang diberikan sudah terstandar nasional, dan ini ada rencana kami untuk melakukan akreditasi internasional. Wow. ASIIN namanya. Rencananya seperti itu. Nah, akreditasi internasional artinya akreditasi yang dari lembaga internasional yang melakukan akreditasi tersebut untuk menilai kampus kami. Artinya kami menyiapkan kampus kami untuk siap pendidikannya sudah bisa diterima di internasional seperti itu. Artinya nanti outputnya lulusannya bisa diterima di tingkat global ya? Betul, seperti itu. Artinya pendidikan kami diakui oleh pihak internasional. Dan hal tersebut sudah terbukti. Alumni kami sudah bekerja di internasional juga cukup banyak. Di Jepang ada, di Arab juga ada, di Timor Leste ada, di Malaysia ada. Ini bisa dicek di website kami tentang alumni-alumni yang sudah bekerja di internasional. Nah, dengan sistem pendidikan yang akan disesuaikan dengan internasionalisasi tersebut, harapannya ada semakin banyak anak-anak Indonesia yang bisa berprestasi di luar negeri. Semoga, apalagi Fakultas Kedokteran IIK Bakta satu-satunya atau yang pertama di Kediri Raya ya. Ya. Di Jawa sisi selatan kayaknya belum ada ya dok ya. Hanya IIK Bakta yang menjadi pionir sekarang ini ya. Dan semoga makin sukses dok. Terima kasih. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan, Dokter Zanuar juga Dokter Alis. Terima kasih. Dan teman-teman, mengingatkan kembali untuk Anda yang ingin segera daftar sebagai mahasiswa di berbagai program studi kesehatan IIK Bakti Wiyata. Ada 5 fakultas terbagi dalam 25 prodi. Silakan langsung bisa ke Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri, sebelah selatan Pasar Bandar, atau online bisa daftar ke pmb.iik.ac.id, pmb.iik.ac.id. Info lengkap 0857 17 17 1735, 0857 17 17 1735.